diatur untuk para peserta mengisi link absen terlebih dahulu sebelum meninggalkan meeting. Dan di dalam webinar ini terdapat challenge dengan total hadiah 250.000. Jadi jangan lupa untuk ikut challenge-nya ya. Ada subkategori penanya terfavorit, jadi siapkan pertanyaan terbaikmu. Lalu dalam kegiatan ini juga akan ada donasi untuk membantu menghentikan penyebaran virus corona, dan kita akan menggunakan hasil galang dana ini untuk melindungi banyak orang yang terdampak corona. Seluruh donasi akan langsung masuk ke dalam kitabisa.com. Untuk linknya akan saya bagikan di dalam kolom komentar. Untuk selanjutnya, yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf, STMMT PhD, selaku pemateri 1, yang terhormat Kak Safira Aulia Rosida Irawan, selaku pemateri 2 dalam webinar ini, dan panitia webinar yang saya banggakan, serta seluruh peserta webinar 3 yang berbahagia. Pada hari yang sangat berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hidayah dan juga rahmat-Nya lah yang membuat kita bisa menyelenggarakan webinar 3 ini dengan tema Tips and Tricks to Get an Overseas Scholarship. Saya Rizky Asuri Pratama, dan saya moderator yang akan memandu acara webinar 3 kali ini. Rangkaian acara yang akan kita lewati dalam webinar 3 ini adalah pembukaan, penyampaian materi 1, sesi tanya jawab materi 1, penyampaian materi 2, sesi tanya jawab materi yang kedua, dan kemudian penutup. Selanjutnya, pada materi yang pertama, ini akan diisi oleh Bapak Muhammad Yusuf, STMMT PhD. Bapak Muhammad Yusuf merupakan dosen dan peneliti di program studi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Berikut merupakan pendidikan yang telah ditempuh oleh Bapak Muhammad Yusuf. S1 Teknik Industri STT Telkom atau Telkom University Bandung, Indonesia pada tahun 2002. Kemudian S2 Manajemen Teknologi Informasi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Indonesia pada tahun 2008. Kemudian S3 School of Computing University of Portsmouth UK 2017 pada bidang riset e-government. Kemudian penghargaan beasiswa luar negeri Dikti tahun 2012 hingga 2016 untuk studi PhD, studi di School of Computing University of Portsmouth UK. Beliau juga aktif dalam publikasi poster di Portsmouth UK dari tahun 2013 sampai 2015, publikasi jurnal dari 2011 hingga sekarang, dan penulis buku dalam bidang IT. Kepada Bapak Muhammad Yusuf, saya persilahkan untuk mengisi materi yang pertama. Maaf Bapak, suaranya belum masuk. Mohon maaf Bapak, bisa menghidupkan mikrofonnya Bapak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah Waalaikumsalam terdengar. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis karena mic-nya di-unmute kok nggak bisa gitu ya. Saya minta tolong mungkin kepada moderatornya untuk bisa membantu memvisualisasikan slide presentasi saya, bisa ya? Baik, Bapak, bisa. Ya. Sudah, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa masa pandemi. Dengan salawat serta salam, mari kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk sharing tentang tips and tricks to get an overseas scholarship. Gitu ya. Suara saya jelas ya? Halo? Jelas, Bapak. Jelas ya? Slide-nya juga jelas ya? Iya. Oke. Baik, next slide, Mas. Nah, saya share foto-foto yang foto-foto saya dulu di luar negeri. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri atau apa, tetapi tujuannya adalah untuk memprovokasi peserta ya, supaya termotivasi untuk bisa studi ke luar negeri. Jadi kalau yang sebelah kiri atas itu kebetulan foto saya dan keluarga di stadionnya Chelsea di London. Ada yang fans Chelsea, mungkin sebagian ada gitu ya. Kemudian di bagian kiri bawah itu di stadion stadionnya Manchester United, Old Trafford
ya, Old Trafford. Jadi ada yang fansnya MU, ini kalau pasti ada lah ya. Sayang sekali nggak bisa lihat apa namanya, kalau offline atau langsung itu kan bisa angkat tangan jadi kelihatan gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau yang foto yang kanan atas itu di Stadion Liverpool, ya, di Stadion Liverpool. Jadi ada yang fansnya Liverpool, nah, saya yakin juga ada. Di kanan bawah itu adalah saya berfoto di depan kotak telepon khasnya Inggris ya. Jadi kotak apa namanya, box telepon umum khas Inggris itu. Nah, yang tengah itu adalah foto saya dengan pembimbing S3 saya setelah sidang S3 gitu ya. Alhamdulillah lulus. Itu foto kenangan saya bersama pembimbing saya yang asli orang Inggris ya. Nah, semua foto-foto ini saya tampilkan supaya bisa memotivasi kalian semua untuk bisa apa namanya, bisa merasakan dan punya pengalaman yang sama gitu ya, dengan yang pernah saya alami. Next. Oke. Ini saya pamer foto lagi ya. Sekali lagi untuk memotivasi para peserta agar bisa mengikuti jejak saya untuk bisa studi atau bekerja atau pernah keluar negeri lah gitu. Jadi yang sebelah kiri atas itu ada gambar kincir angin. Itu di Belanda ya. Itu di Belanda. Kemudian kiri bawah itu adalah saya foto dengan background Menara Petronas. Pasti sudah tahu bahwa itu di Malaysia ya, di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian di foto tengah, ya, itu foto background-nya ya, atau Belanda atau Malaysia. Ya, semoga nanti ada yang apa namanya, ada yang diberi kesempatan untuk ke sana. Gitu. Sebelah kanan atas itu background-nya itu di patung singa, Singapura. Ya. Kalau foto yang kanan bawah itu di Romania. Romania itu salah satu negara ya, sedikit memamerkan foto-foto ini untuk memprovokasi kalian bahwa supaya kalian bisa berangkat ke sana gitu. Apakah di Belanda, di Malaysia, di Inggris, di Turki, di Singapura, di Romania atau negara-negara yang lain. Sebenarnya ada satu lagi yang ada beberapa foto lagi, tapi tidak saya tampilkan di sini. Saya pernah ke Taiwan, kemudian pernah transit di Saudi Arabia, tapi nggak sampai keluar. Kemudian transit di Ho Chi Minh, Vietnam, nggak sampai keluar bandara. Pernah ke Abu Dhabi. Ya. Jadi pernah juga ke Skotlandia, ke Irlandia. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa berkunjung ke berbagai negara. Gitu ya. Slide selanjutnya, Mas. Oke. Jadi mengapa kita perlu studi di luar negeri ya? Yang pertama, kita bisa traveling di luar negeri. Ya. Jadi dengan studi pengalaman saya, dengan saya studi S3 di Inggris, saya punya kesempatan untuk, ya tadi, saya bisa kesempatan untuk traveling ke Old Trafford,
stadion. Saya punya kesempatan untuk berkunjung ke stadionnya Chelsea, ke Southampton, ke mana itu, ke Liverpool, dan Cambridge, Oxford, gitu ya, dan berbagai kota-kota lain di Inggris. Dan juga punya kesempatan untuk saya ke Belanda. Saya seminggu di Belanda. Saya di Belanda saya bisa ke Amsterdam, ke Rotterdam, ke Den Haag, ke mana itu? Ada satu kota lagi di Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, kemudian mana lagi ya? Ada satu kota lagi saya lupa namanya. Saya ke Romania, saya ke macam-macam negara yang tadi fotonya sudah saya tampilkan di depan. Kemudian yang kedua, open mind. Jadi membuka pikiran dan wawasan kita, gitu ya. Jadi apa namanya, kita jadi tahu gitu ya. Oh, kondisi di negara-negara lain itu seperti apa. Terus kemudian kalau kita studi di luar negeri, kita punya pengalaman untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara di dunia. Gitu. Jadi dengan berbagai kultur dan kebiasaannya. Gitu. Di Inggris saya punya teman dari Cina ada, dari Cina itu kan Asia ya, dari Nigeria ada, Nigeria, Afrika, dari Libya ada, dari Jerman ada, dari Inggris juga ada, dari Prancis ada, dari Mesir ada, dari Jepang ada. Jadi yang masing-masing membawa budaya dan kebiasaan masing-masing yang berbeda gitu dengan kebiasaan kita dan kultur kita sebagai orang Indonesia. Dengan berinteraksi itu kita menjadi belajar gitu bahwa oh ternyata kita sebagai orang Indonesia itu punya kelebihan ini gitu ya, dan juga punya kelemahan sebagai orang Indonesia. Jadi ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh bangsa lain dan juga ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan saya mempunyai pengalaman itu ketika di luar negeri. Contoh yang paling gampang adalah budaya disiplin. Ya. Disiplin lalu lintas misalnya. Di negara-negara, di Inggris misalnya itu sangat disiplin sekali dalam berlalu lintas. Berbeda dengan di kita. Terus kemudian disiplin dalam waktu, on time. Nah itu bermanfaat sekali untuk apa namanya, untuk kita. Saya menjadi punya atau peneliti, saya menjadi punya jaringan teman-teman dari berbagai negara di dunia. Saya punya teman peneliti di Inggris, saya punya teman peneliti di Malaysia, saya punya teman peneliti di Belanda dan sebagainya, di Nigeria, Cina dan sebagainya. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk pengembangan karir kita, gitu. Gitu ya. Jadi jaringan kita tidak hanya lokal misalnya di Jawa Timur atau di Madura saja, atau di Jawa Timur saja, atau di Indonesia saja, tidak, tapi di internasional, di level internasional. Kemudian, kenapa studi di luar negeri? Secara umum tidak semuanya, tapi misalnya di Inggris itu saya melihat fasilitas dan sistem yang dimiliki, fasilitas pendidikan, misalnya laboratorium dan sebagainya, itu secara umum lebih baik daripada yang ada di Indonesia.
sistem pendidikannya juga begitu. Nah, hal terakhir apa? Hal terakhir adalah kita bisa mengimprove atau meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Jadi, atau kalau kita misalnya studi di Jerman, ya maka kemampuan bahasa Jerman kita akan meningkat. Di Perancis, kemampuan bahasa Perancis kita akan meningkat. Di Jepang, kemampuan bahasa Jepang kita akan meningkat. Saya punya pengalaman, saya berangkat ke UK itu bukan berarti bahasa Inggris saya perfect. Ya, perfect 100% tidak. Saya sudah banyak kursus gitu ya. Tapi dan tidak perfect, begitu sampai di sana, ya tetap ada kesulitan. Tapi akhirnya dipaksa oleh keadaan. Saya harus berbicara dengan orang-orang di sana, saya harus ke supermarket untuk beli makanan, beli macam-macam berbahasa Inggris. Saya harus mendengar orang-orang ngomong berbahasa Inggris, membaca, berinteraksi dengan orang-orang dalam bahasa Inggris, maka itu kemampuan bahasa Inggris kita otomatis akan terimprove dengan sendirinya. Gitu ya, terimprove dengan sendirinya. Justru ketika pulang ke Indonesia, lama nggak dipakai, menurun lagi. Gitu. Oke, lanjut Mas. Next slide. Nah, ini adalah foto di sebelah kiri itu saya, terus teman saya ini dari Nigeria, satu lagi dari Yordania. Kemudian foto yang sebelah kanan itu teman saya dari Libya, dari Cina, dari mana itu lagi, Irak, gitu ya. Jadi manfaatnya begitu. Jadi punya teman di berbagai negara. Jadi temannya tidak hanya sekedar sesama orang Madura atau sesama orang Jawa, sesama orang Indonesia, tidak, tapi lintas negara dengan berbagai macam kultur dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dan kultur dan kebiasaan yang berbeda-beda ini kadang cukup mengagetkan juga. Kadang-kadang kultur yang dimiliki ya, itu berbeda jauh dengan kita. Misalnya di kita itu menggunakan bahasa menggunakan tangan kiri ya, itu kan tidak sopan. Tapi kalau di Inggris menggunakan tangan kiri itu biasa-biasa saja. Jadi kalau kita tidak terbiasa, kita menjadi terkaget-kaget gitu melihat budaya orang kok aneh gini. Jadi, tapi itulah perbedaan budaya gitu. Jadi akhirnya pengalaman saya menyadari ada kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh orang Indonesia, dan juga ada dan juga kelemahan juga gitu, tidak hanya kelebihan. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa kita sebagai orang Indonesia punya kita yang paling hebat di dunia, tidak bisa begitu. Nah, yang foto bawah itu adalah robot ya, fasilitas. Jadi robot mungkin kalau di di Trunojoyo juga ada robot ya, tapi mungkin belum robot yang seperti ini ya. Oke, next slide please. Okay. Nah, bagaimana mendapatkan beasiswa? Gitu. Satu, yang pasti adalah bahasa, kemampuan bahasa. Jadi kalau kita mau studi di negara-negara yang berbahasa Inggris, misalnya di Amerika, di UK, di Australia, New Zealand, maka kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan ya. Tapi kalau misalnya ke Jepang, ya kemampuan bahasa Jepang yang diperlukan. Walaupun kemampuan bahasa Inggris juga diperlukan. Jadi kalau mau studi di Jepang,
Ya, memang bahasa utamanya bahasa Inggris, tapi kita juga perlu menguasai bahasa Jepang karena orang Jepang itu bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus, ya. Tidak terlalu bagus. Kemudian bahasa Jerman. Kalau di Jerman ada program-program kuliah yang berbahasa Jerman dan juga ada yang kelas internasional itu berbahasa Inggris. Di Cina juga begitu. Di Cina ada juga yang kelas internasional berbahasa Inggris. Dan kita juga perlu belajar bahasa Cina untuk berinteraksi sehari-hari dengan orang-orang lokal gitu. Misalnya mau belanja, mau ke mana, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, khusus untuk bahasa Inggris, kalau di Amerika itu yang dibutuhkan adalah nilai TOEFL, ya, nilai TOEFL. Kalau Inggris, Australia, New Zealand itu yang dibutuhkan adalah nilai tes IELTS, ya. Jadi beda, ya, beda. Karena bahasa Inggris itu beda-beda. Ada bahasa Inggris yang American English, ada yang British English. Jadi yang kita pelajari di Indonesia itu adalah American English. Nah, British English itu bahasa Inggris yang ada di UK atau di Inggris. Itu sebagian kata-katanya, pilihan kata-katanya, term-termnya berbeda dengan American English. Aksennya juga berbeda. Aksen American English berbeda dengan aksen apa namanya karena di UK itu IELTS yang dibutuhkan adalah 6,5. Sebagian besar mensyaratkan bahasa Inggrisnya itu IELTS, skor IELTS-nya itu 6,5. Walaupun ada yang ditoleransi 6. Kalau S2 itu kalau nggak salah 5,5 ya, 5,5. Kalau TOEFL itu saya nggak tahu, mungkin nanti ada di belakang, di slide belakang ada detailnya ya. Dan itu harus dicermati. Nah, kemudian yang kedua adalah secara akademik ya, syarat secara akademik. Jadi IPK. Jadi IPK kalau S2 itu dibutuhkan IPK. IPK-nya minimal berapa gitu ya. Dan juga letter of acceptance. Jadi letter of acceptance ini adalah surat penerimaan dari universitas yang dituju di luar negeri. Jadi kalau saya dulu S3, saya mendapat letter of acceptance dari University of Portsmouth UK gitu ya. Letter of acceptance ini atau LOA ini biasanya ada dua. Satu yang apa namanya unconditional letter. Unconditional letter itu artinya sudah diterima secara penuh, jadi bahasa Inggris sudah memenuhi. Kemudian kalau S3 supervisor sudah memenuhi, sudah setuju gitu ya, itu maka unconditional letter, tidak ada sudah full diterima. Kalau conditional letter maka biasanya syarat bahasa Inggrisnya masih belum memenuhi. Dikasih letter of acceptance, tapi statusnya conditional letter of acceptance ya. Ada syarat bahasa Inggris yang belum terpenuhi. Kalau S2 juga begitu, bisa keluar LOE conditional kalau bahasa Inggris belum memenuhi, tapi juga bisa langsung unconditional kalau sudah terpenuhi. Gitu ya. Yang ketiga, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah reference letters ya, surat referensi. Dari mana surat referensi ini didapatkan? Bisa dari pembimbing skripsi kalau S1 atau S2. Bisa dari dekan, bisa dari rektor.
Kalau saya dulu waktu apply untuk S3, surat referensi saya itu dari pembimbing S2 saya, pembimbing tesis S2 saya, dan Pak Rektor Universitas Trunojoyo Madura. Gitu ya. Nah, jadi kemampuan bahasa Inggris, akademik, surat referensi, dan yang selanjutnya adalah visi dan semangat. Jadi kita harus punya visi untuk bisa studi di luar negeri. Tujuannya apa? Tujuannya yang tadi saya sebutkan yang tadi di slide sebelumnya tadi. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Yang paling mahal adalah pengalaman dan open mind. Wawasan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Kemudian semangat ya. Jadi kita harus punya semangat gitu. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi misalnya dari alumni UTM itu ada beberapa yang sudah ke luar negeri. Misalnya kalau di teknik itu ada Pak Yasid yang sekarang menjabat wakil dekan 2 ya. Itu S2-nya itu double degree ITS, 1 tahun di ITS, 1 tahun di Taiwan ya. Di NTUST Taiwan. Kemudian ada lagi Nur Wahyu Alamsyah ya. Dulu mahasiswa saya jadi S1 di UTM Informatika, Teknik Informatika. Dulu pendirinya atau ketua pertama Plat M namanya Nur Wahyu Alamsyah. S2-nya di ITS, 1 tahun di ITS, 1 tahun di Taiwan, NTUST Taiwan. Sekarang S3 di NTUST Taiwan. Ada lagi Dodi. Dodi itu dulu sekarang dosen Fakultas Hukum UTM. Ya. Dulu mahasiswa Fakultas Hukum UTM. S2 di Amerika. S2 di Amerika. Sekarang kembali menjadi dosen Fakultas Hukum UTM, jadi staf khusus Menteri Menteri Desa ya, Menteri Desa. Jadi kita harus punya semangat untuk itu. Kalau dosen-dosen UTM ada beberapa yang juga ke luar negeri, misalnya Bu Nur Ifada. Bu Nur Ifada itu S2-nya di Belanda, S3-nya di Australia. Pak Wahyudi Agustiono itu S2-nya di Australia, S3-nya di S2-nya di Jepang, S3-nya di Australia. Ya. Ada lagi siapa lagi? Bu Isa, dosen dosen teknik industri ya. Itu S3-nya di Inggris. Ada lagi Bu Ida Lumintu, S3-nya di Amerika gitu ya. Ada lagi Pak Indra, dosen teknik industri, itu S3-nya di Australia. Jadi sekali lagi studi ke luar negeri itu bukanlah hal yang mustahil. Lanjut, Mas. Oke. Nah, ada beberapa program untuk peningkatan kemampuan berbahasa Inggris. Yang pertama misalnya bisa di ILF ya. Saya dulu pernah kursus juga gitu di ILF. Di Surabaya ada ya ILF. Ini untuk kursus IELTS dan tesnya juga gitu. Kemudian ada juga di pusat bahasa di Trunojoyo juga ada. Tapi mungkin untuk tes IELTS tidak ada ya. Tapi kursus bahasa Inggris ada. Tes TOEFL juga ada, tapi tes TOEFL yang bukan yang certified ya. Nah, kalau mau certified itu di LIA, namanya LIA, Lembaga Indonesia Amerika. Ini menyediakan tes TOEFL yang TOEFL based ya. Jadi computer based TOEFL ya, trade test. Jadi tes TOEFL yang berbasis komputer itu yang diterima untuk yang studi di luar negeri ya. Ya berbayar. Lanjut, Mas. Nah, ada beberapa
beasiswa luar negeri. Satu, Monbuka Gakuso Jepang, ya. Monbuka Gakuso Jepang. Ya. Dan ini beasiswa dari pemerintah Jepang untuk mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia. Banyak yang dapat ini. Lanjut, Mas. Nanti bisa di searching atau diklik linknya. Lanjut, Mas. Lanjut. Next slide. Nah, ini persyaratannya ya. Jadi, satu, usia maksimal 34 tahun pada tanggal 1 April 2021. Lulusan D4 atau S1 atau S2. Kemudian memilih bidang studi yang berada pada rumpun ilmu yang sama dengan bidang studi di Jepang, di jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi kalau informatika, kalau industri, gitu ya. Kalau elektro, dan sebagainya. Diutamakan IPK akhir jenjang pendidikan sebelumnya minimal 3,2 IPK-nya. Kemudian melampirkan salah satu sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Jepang seperti di bawah ini. TOEFL minimal 570, TOEFL PBT, jadi paper based TOEFL test ya. Jadi tes TOEFL yang menggunakan kertas itu 570. TOEFL IBT, internet based TOEFL test ya. Jadi tes yang menggunakan internet itu minimal berapa ini? 80 ya. IELTS minimal 6,5. TOEIC LNR itu minimal 820, TOEIC SNW minimal 300, kemudian Japanese Language Proficiency Test dari kemampuan bahasa Jepang itu minimal level 2, strip N2. Gitu ya. Dan seterusnya ini. Sehat jasmani rohani, bersedia belajar bahasa Jepang, kemudian memenuhi persyaratan akademik, bisa diklik, kemudian tidak mendaftar, kemudian apalagi ini, bagi pelamar yang memiliki salah satu kondisi atau situasi berikut tidak dapat mendaftar beasiswa program ini. Jadi ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Jadi ini adalah syarat-syarat untuk mendaftar beasiswa Monbuka Kaguso Jepang. Ini dibuka. Ya, silakan kalau mau daftar bisa dipelajari. Lanjut. Nah, ini adalah Stunet atau Nufik Neso ya. Stunet ini adalah beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Belanda. Ya. Jadi bagi yang ingin berangkat ke Belanda, silakan. Next, Mas. Lanjut. Nah, ini syarat-syaratnya. WNI, berdomisili di Indonesia, kemudian pendidikan minimal S1 atau D4, IPK-nya minimal 3,00, dibuktikan dengan transkrip dan ijazah yang dilegalisir, gitu ya. Telah diterima di salah satu program master yang diselenggarakan di Belanda dan institusi pendidikan tinggi Belanda, dibuktikan dengan surat penerimaan atau tadi yang saya sebut sebagai letter of acceptance, ya, letter of acceptance. Kemudian ditambahkan bagi pelamar dengan pengalaman kerja yang relevan minimal 3-4 tahun dan seterusnya ya. Memiliki kemampuan bahasa yang baik. Ini internet based TOEFL-nya skor minimal 90 atau IELTS minimal 6,5. Masa berlaku hasil tes TOEFL atau IELTS maksimal 2 tahun gitu ya. Dan seterusnya ya. Berusia maksimal 40 tahun pada saat 31 Desember 2020. Oh, ini pernyataan kesediaan mengikuti dan menyelesaikan seluruh perkuliahan selama menerima beasiswa yang dituliskan di formulir Stunet. Jadi, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melamar beasiswa dari Belanda. Lanjut. Nah, ini ada DAAD Scholarship dari Jerman. Ini beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Jerman. Lanjut, Mas. Syaratnya apa?
Officially translate ditranslate ke bahasa Inggris atau ke bahasa, kalau ini mungkin ke bahasa Inggris atau bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah sertifikat bahasa gitu ya, dan sebagainya. Nanti bisa di searching ya lebih detailnya. Ini beasiswa DAAD dari Jerman. Lanjut Mas. Selanjutnya adalah Fulbright dari Amerika. Jadi beasiswa Fulbright. Syaratnya apa? S1, kemudian minimum IPK berapa itu? 3,0, kemudian minimal TOEFL ITP berapa ini? 550 atau IELTS yang ekuivalen. Tapi disarankan kalau ke Amerika itu TOEFL bukan IELTS ya. Dan yang lain, pasti ijazah dan sebagainya, transkrip dan sebagainya. Lanjut. Next. Nah, ini jadi syaratnya warga negara Indonesia punya kemampuan leadership dan pengalaman di masyarakat, punya kemampuan berbahasa Inggris, punya kemampuan akademik yang baik, dan seterusnya ini ya. Oke, lanjut. Itu yang Fulbright ya. Lanjut. Nah, ini Australia Awards ya. Ini beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia. Lanjut. Syaratnya apa? Oh, oke. Jadi nanti bisa di searching syarat-syaratnya di webnya Australia Awards ya, banyak. Nah, if there is a will, there is a way. You only have to pay the price to work for it. Nothing is free. Jadi sebagai motivasi bahwa kalau ada keinginan, gitu ya, pasti ada jalan. Anda hanya perlu untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan bertekad kuat untuk mewujudkannya. Jadi saya sudah membuktikan, saya pribadi sudah membuktikan bahwa kalau kita punya keinginan yang kuat, mimpi yang kuat, saya dulu terinspirasi oleh apa namanya ceritanya Laskar Pelangi. Mungkin ada yang tahu tentang Laskar Pelangi ya. Dan Sang Pemimpi ya. Jadi saya baca novelnya Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Di situ menceritakan tentang pengalaman seorang Andreas Hirata ketika studi ke luar negeri. Walaupun sekolahnya itu dari desa terpencil ya. Dan alhamdulillah ya dengan berbagai usaha, saya dulu kursus bahasa Inggris pernah di UNER, kemudian pernah 3 bulan di UGM, ya, di UGM, di pusat bahasa UGM, kemudian kursus lagi selama 5 minggu di ILF. Ya. Akhirnya alhamdulillah bisa dan mendapatkan beasiswa dari Dikti ya, beasiswa luar negeri dari Dikti. Di luar negeri pun ya bekerja keras juga untuk menyelesaikan studi S3 dan alhamdulillah bisa lulus 4 tahun ya. Waktu yang normal lah untuk studi S3. Jadi tidak terlambat. Tapi juga tidak sangat cepat. Tapi kalau di Inggris 4 tahun adalah hal yang waktu yang standar untuk menyelesaikan studi S3. Jadi itu motivasinya, kemudian manjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya. Jadi jangan takut bermimpi, harus bersungguh-sungguh dalam mengejar mimpi gitu ya. Insya Allah akan terwujud. Lanjut.
Oke, jadi itu ya sharing dari saya. Sekali lagi saya berharap kalian bisa termotivasi. Saya berharap nanti satu atau dua atau tiga atau semua peserta dari acara ini bisa terhadap anak cucu kalian semua nanti. Dan juga yang pasti kebanggaan bagi UTM juga. Gitu. Itu mungkin nanti bisa dilanjut tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat menarik dari Bapak Muhammad Yusuf. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab yang pertama. Kepada peserta yang hadir dalam acara webinar ini, bagi yang ingin bertanya langsung mengetikkan ask please di dalam kolom chat Google ya. Baik Bapak, yang pertama dari Kak K, silakan bisa menghidupkan voice-nya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kristantika dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ingin bertanya, Pak, hal apa saja yang harus dipersiapkan mulai sekarang agar kesempatan memperoleh beasiswa semakin tinggi, dan apakah kita boleh mendaftar 2 beasiswa sekaligus? Terima kasih. Oke, langsung dijawab atau bagaimana? Langsung dijawab, Mas, atau gimana? Halo? Oke, langsung saya jawab ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini jauh-jauh dari Jogja. Hal apa yang harus dipersiapkan mulai sekarang untuk bisa mendapat beasiswa untuk studi di luar negeri ya? Satu, kemampuan bahasa Inggris atau kemampuan bahasa di negara tempat studi yang ingin kita tuju. Misalnya ke Jepang, ya kita harus belajar bahasa Jepang selain bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris adalah mutlak. Ya. Jadi bahasa Inggris adalah mutlak, karena nanti kalian akan misalnya ke Jepang atau ke Jerman atau ke Perancis, tetap nanti naik pesawat itu kebanyakan berbahasa Inggris. Gitu. Di bandara itu banyak petunjuk-petunjuk berbahasa Inggris, nanti komunikasi dengan petugas bandara internasional itu juga berbahasa Inggris gitu ya. Jadi bahasa Inggris adalah mutlak, ditambah dengan bahasa lain. Misalnya kalau kita mau ingin studi di Jerman ya belajar bahasa Jerman, ingin ke Prancis ya belajar bahasa Prancis, ke Jepang ya belajar bahasa Jepang dan lain sebagainya. Yang kedua, kemampuan akademis IPK ya, IPK. Jadi IPK-nya harus bagus. Tadi kan sudah dilihat bahwa ada persyaratan IPK misalnya minimal 3,0 ya. Kemudian ada yang 3, berapa tadi? Mungkin 3,5 ya. Jadi IPK harus bagus. Dan yang ketiga adalah kemampuan non-akademik ya. Jadi misalnya keaktifan di organisasi, keaktifan di berbagai kegiatan masyarakat gitu ya. Itu bisa menjadi nilai tambah untuk mendapatkan beasiswa. Jadi tim penilai akan melihat bahwa oh ini bagus gitu karena dia aktif di berbagai kegiatan selain akademik juga non akademik. Kemudian apa lagi ya? 3 itu, kemudian yang mental. Mental kita harus kuat untuk ketika kita studi di luar negeri karena ya situasinya bisa jadi
berbeda dengan situasi di Indonesia, gitu ya. Makanannya juga berbeda, budayanya berbeda, iklim dan cuacanya juga berbeda, gitu. Misalnya kalau saya dulu di Inggris itu pernah mengalami musim dingin itu minimal suhunya itu -2 derajat Celcius, -2 derajat Celcius. Jadi dingin sekali. Saya pernah di Inggris itu kalau waktunya puasa itu 19 jam. Jadi sahur itu jam 3 pagi, berbukanya ada pertanyaan lain? Halo, Mas Moderator? Ada Iya, pertanyaan Bapak. lain? Apakah Mbak Kristantika sudah bisa menangkap jawaban dari Bapak? Iya, Pak, terima kasih. Saya masih satu pertanyaan lagi ya, Pak. Oh ya, silakan. Oh, tadi ya, apakah bisa mendaftar 2 beasiswa sekaligus ya? Ya, Pak, iya. Setahu saya bisa. Jadi tidak hanya 2, 3 bisa berbarengan bisa. Tetapi ketika nanti misalnya dua-duanya dapat beasiswa 2 misalnya, 1 di Jepang, 1 di Belanda misalnya, harus diambil salah satu. Jadi tidak boleh diambil dua-duanya. Tidak boleh double funding. Dan juga kan tidak mungkin kan, dua-duanya studi di Jepang diambil, studi di Belanda juga diambil, kan tidak mungkin. Mesti harus memilih salah satu. Jadi silakan daftar sebanyak-banyaknya beasiswa, tapi nanti harus memilih salah satu. Gitu ya. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Bisa mengetikkan di kolom komentar. Ada lagi? Dari UTM? Dari UTM? Dari UTM mungkin Bapak juga bisa jika belum ada, mungkin saya juga mewakili dari UTM ya Pak, ingin bertanya. Oke, ya. Bagaimana sih visi Bapak sehingga Bapak bisa mendapatkan LPDP ini begitu Pak? Dan mengingat perjuangan di sana itu juga tidak mudah begitu Pak. Ya. Jadi saya bukan penerima beasiswa LPDP ya. Jadi saya penerima beasiswa Dikti. Dikti dengan ya. LPDP itu berbeda. Ya. Kalau Dikti itu dari Kementerian Pendidikan ya, Kementerian Pendidikan. Kalau LPDP itu dari Kementerian Keuangan. Mana yang lebih bagus? Maksudnya lebih jadi begini. Saya tadi juga belum menyampaikan mengenai LPDP. LPDP juga banyak sekali mengirimkan anak-anak muda Indonesia ke studi di luar negeri ya. Saya dulu banyak menemui anak-anak muda Indonesia itu di Inggris, di Belanda, gitu ya. Itu atas beasiswa LPDP. Jadi lumayan, nilai beasiswanya lumayan, LPDP lumayan, jadi bisa buat saving, gitu. Bisa buat jalan-jalan, gitu ya. Nah, apa visinya? Ya, visi saya ketika itu adalah ya untuk bisa meningkatkan kualitas diri saya, gitu ya. Jadi kalau saya studi di luar negeri, maka
kemampuan saya bisa meningkat, terus wawasan saya bisa lebih luas, pengalaman saya lebih banyak, jaringan internasional saya lebih luas, ya jaringan saya lebih luas, terutama jaringan internasional, gitu ya. Dan bisa membanggakan keluarga dan orang tua, anak istri, anak cucu, gitu kan. Dan mahasiswa saya juga bisa membanggakan kepada mahasiswa-mahasiswa saya seperti yang tadi saya pasang foto-fotonya, gitu. Sekali lagi bukan untuk menyombongkan diri, tidak, tapi untuk memprovokasi, ya, memprovokasi kalian semua itu supaya mau untuk studi di luar negeri. Gitu. Kan masa nggak pingin ini ya, apa namanya, masuk ke merasakan masuk ke ruang gantinya Manchester United, ya, tim Manchester United. Pasti pengen, Pak. Saya sudah masuk itu ruang gantinya pemain Manchester United. Saya pernah duduk di apa namanya benchnya tim Manchester United, Liverpool, gitu ya. Saya pernah itu. Ya. Jadi apa namanya? Ya, semoga kalian bisa terinspirasi lah. Amin. Ada lagi? Ya. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Mungkin ada Ya. lagi pertanyaan? Iya Bapak, ada pertanyaan lagi dari Kak Yasmin Nabila Hanifatunia kepada Kak Ya, Yasmin silakan. Nabila, bisa menghidupkan voice-nya sekarang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Nabila dari Universitas Pakuan Bogor. Ingin bertanya, Oke. Pak, untuk melanjutkan studi mungkin di negara Timur Tengah seperti Yaman, selain menguasai dua bahasa bahasa Inggris dan bahasa negara dituju, ada nggak syarat-persyaratan lain selain persyaratan yang tertera tadi? Terima kasih. Ya, kalau mau studi di Yaman ya, mungkin bahasa Arab ya, karena kan di Yaman kan bahasa Arab kan ya. Biasanya kalau mau studi ke Yaman itu biasanya yang terkait dengan masalah studi tentang keislaman ya, keislaman. Itu ya mungkin bahasa Arab ya, bahasa Arab. Mungkin bisa di searching. Saya terus terang tidak tahu pasti ya syaratnya, karena saya tidak pernah searching juga ke Yaman. Kalau searching tentang di negara-negara Eropa pernah, tapi kalau ke Yaman belum pernah. Tapi ada dulu teman saya itu yang ke Yaman itu begitu ya, jadi bahasa Arab lah, bahasa Arab. Coba di searching di internet ya Mbak ya, searching di internet atau tanya teman-teman yang mungkin studi di IAIN ya. Saya terus terang daripada saya nanti memaksakan menjawab dan salah gitu, mending saya menjawab tidak tahu gitu. Mungkin itu jawaban saya. Mohon maaf kalau tidak memuaskan ya. Next question, ada pertanyaan selanjutnya? Begini Pak, mohon maaf. Di dalam waktu seksi ini kita hanya membuka 2 sesi pertanyaan tercepat. Jadi sudah habis Bapak pertanyaannya. Oke, ya, oke, baik. Kemudian saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan. Oke. Kenapa sih harus ke luar negeri? Karena di luar negeri itu kita bisa menikmati perjalanan luar negeri dan pikiran kita menjadi terbuka, pengalaman berinteraksi dengan orang di seluruh dunia dengan berbeda budaya dan negara tentunya. Kemudian kita jadi memiliki komunitas internasional, fasilitas dan sistem yang lebih baik. Kemudian kita bisa mengimprove atau memperbaiki bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Lalu tadi Bapak juga sudah menjelaskan bagaimana sih untuk mendapatkan an overseas scholarship atau beasiswa luar negeri. Yang pertama itu ada bahasa negara target atau kemampuan bahasa. Biasanya kalau bahasa Inggris itu
tetap dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah akademik, ketiga adalah reference letters, kemudian ada visi dan semangat tentunya. Yang ketiga itu Bapak juga menyiapkan program untuk mengimprove bahasa Inggris, itu ada IALF, for IELTS Training and Test, kemudian ada pusat bahasa yang di kampus, kemudian yang ketiga LIA for TOEFL Training and Test. Kemudian Bapak tadi juga menyebutkan beberapa beasiswa luar negeri. Yang pertama ada Monbugakuso Jepang, yang kedua Studnavik Neso Netherlands, yang ketiga DAAD Scholarship Jerman, yang keempat adalah Fulbright Scholarship USA, dan yang terakhir adalah Australia Awards. Dan kemudian yang Bapak sampaikan motivasinya itu adalah jika ada keinginan, pasti tentunya juga ada jalan. Kemudian Anda hanya harus bertekad dan bekerja keras untuk mendapatkan, karena semuanya itu tidak ada yang gratis. Kemudian, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan terwujud keinginannya. Terima kasih Bapak Muhammad Yusuf, STMMT PhD, yang telah memberikan materi yang sangat menarik dan bagus untuk kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, Bapak. Baik, ya. Terima kasih banyak sudah diundang. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Kalau ada mau konsultasi atau diskusi lebih lanjut, silakan bisa kontak saya lewat WA atau email. Ya, Bapak. Terima kasih. Ya. Boleh saya alih ya? Iya, Bapak. Silakan. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan materi yang kedua dengan Kak Safira Aulia Rosida Irawan. Bisa dipanggil Mbak Aul. Kak Safira Aulia Rosida Irawan dalam Education and Training, 1 August 2018, Bachelor of Regional and Urban Planning, 10 November, Institute of Technology Surabaya, Indonesia. 2nd, 18 January to 30 January 2016, Certificate of Completion in Winter School, Istanbul Aydin University, Istanbul, Turkey, Leadership and Culture Course. Kemudian di dalam additional information, seminar speakers. First, speaker in Campus Starter Session 2, Inspire Your Future Campuspedia, 2017. Second, speaker in Student Management Skills Training, Intermediate Level, 10 November, Institute of Technology, 2017. Kepada Kak Safira Aulia Rosida Irawan, saya persilakan untuk menyampaikan materinya yang kedua. Oke, dengar suara saya nggak? Bisa, Mbak. Dengar, oke. Ya. Ini maaf ya kameranya agak blur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan semuanya ya, nama saya Safira Aulia Rosida Irawan, bisa dipanggil Mbak Aul. Aul, mungkin bahkan ada yang sepantaran sama saya juga. Saya angkatan 2013 dari ITS, jurusannya Planologi atau Tata Kota. Kemudian, apa lagi? Ya, sekarang alhamdulillah sedang menunggu ini ya, sedang menunggu masa keberangkatan untuk lanjut studi S2 di Belanda, alhamdulillah. Terimanya di Wageningen University and Research in Netherlands, Belanda. Beasiswanya LPDP. Terus, apa lagi ya? Itu sih kayaknya itu aja yang perkenalan singkatnya. Kita santai aja, nggak terlalu formal banget, karena saya juga mungkin bahkan lebih muda atau sepantaran dari teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, feel free aja buat nanya. Gitu. Oke, saya share screen ya. Mungkin biar lebih enak buat sharingnya. Kelihatan nggak? Sudah, Mbak. Oke, sudah. Oke, so ini perkenalan singkat saya. Tadi udah saya sebutkan beberapa. Keterimanya alhamdulillah S2 saya masih belum S3 di Environmental Science di Belanda. Itu kalau misalnya kontaknya mau dikirimkan, saya bisa dihubungin lewat apapun ya. Channelnya mau di SMS boleh, di WhatsApp bisa, Telegram juga bisa, di chat lain bisa, di IG juga bisa, asalkan teman-teman nanyanya jelas aja.
Kalau mau follow pun nggak masalah, kalau nggak juga nggak apa-apa, nggak saya private. Feel free to ask for anything that perhaps may help you to improve yourself. Oke. Nah, kan kita topiknya sharing-sharing tentang tadi abroad ya, tentang gimana sih belajar di luar gitu tadi abroad. Kenapa sih kalau kita harus mau gitu susah-susah untuk mencari ilmu ke negeri orang, ya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf ya, bahwa memang kita perlu kok untuk mencari pengalaman, mencari insight, mencari lingkungan baru di tempat yang baru juga, yang mana kita di situ sama sekali bukan zona nyaman kita gitu. Itu sedikit banyak bisa membuat kita terpacu gitu kan untuk mencoba belajar banyak hal, untuk mencoba menyesuaikan diri, untuk mencoba going beyond our own limits gitu kan. Seenggaknya ada banyak hal yang tidak kita dapatkan ketika kita tetap berada di zona kita di Indonesia gitu. Karena apa sih, rasanya akan berbeda antara kita berada di sini dengan kita berada di negeri orang. Iklimnya juga pasti beda dan sebagainya. Oke, ini beberapa poin yang saya rangkum. Kebetulan saya masih belum berangkat, ini posisi masih di Surabaya, masih di rumah. Intake-nya masih September nanti 2020 ya. Insya Allah 1 September ini saya baru masuk kuliah. But sebelumnya, tadi seperti yang sudah disebutkan sama moderator, saya sudah pernah merasakan berada di luar juga. Pertama dulu waktu di Turki itu ada winter school atau sekolah ini ya, sekolah semester pendek gitu lah. Jadi waktu liburan kuliah gitu, aku ke sana, di sana ngambil kelas, ambil course, terus kuliah pendek sih hitungannya 3 SKS. Nah, itu dia merasakan juga istilahnya belajar di tengah-tengah lingkungan mahasiswa internasional gitu kan, yang awalnya nggak kenal sama sekali, dari mana nggak tahu, akhirnya lama-lama jadi akrab, jadi dekat, dan kemudian kita sama-sama belajar banyak hal gitu. Sampai dulu karena beberapa kali juga saya duty juga ke kampus-kampus luar ya, dulu sempat dapat job di kampus di Vienna International Office-nya kampus, juga sempat punya kenalan di kampus-kampus luar juga, jadi merasakan punya teman dari sana, sharing-sharing sama teman-teman yang ada di sana, lingkungannya seperti apa, dan memang jelas beda banget. Kita lihat etos kerja mereka yang cukup luar biasa dibanding dengan kita di sini ya, bahkan kadang masuk kelas ini masih suka telat. Mereka di sana udah lewat semenit nggak bisa masuk. Nah, 5 poin ini ya, membuka pola pikir, meningkatkan kompetensi, menjadi pribadi lebih kuat, jaringan, dan belajar bersyukur. Poin nomor 4 ini yang perlu banget kita dapat di luar gitu. Even memang kita di Indonesia pun kita pada jaringan di luar. Cuman pasti rasanya akan berbeda dengan kita merasakan sendiri mencari opportunity dan jaringan itu di luar. Itu pasti rasanya akan beda lah, pasti ada kepuasan tersendiri gitu. Kemudian belajar bersyukur juga, belajar untuk memahami ya bahwa kita tuh hidup di dunia itu gak sendirian, dan tipikal orang yang jauh lebih pintar dari kita tuh banyak banget. Dari yang seusia sama kita tapi publikasi papernya sudah banyak, terus sampai 5-10 gitu kan. Saya punya teman di luar tuh seusia saya juga, tapi dia udah jadi pengacara, orang Pakistan. Itu luar biasa kalau ngomong bahasa Inggrisnya tuh lancar banget. Terus argumen-argumen kita tuh bisa terbantahkan oleh dia karena dia sudah terbiasa dengan bidang-bidang itu. Itu luar biasa banget. Jadi kita bisa tahu banyak hal, kita bisa dapat pengalaman, bisa dapat insight. Oh ternyata di dunia ini tuh banyak ya itu hal-hal yang bahkan sebelumnya nggak pernah kita rasakan, tapi orang lain pun menurut mereka itu hal yang biasa. Nah, ini hadis yang saya suka banget ya. Berhasil menelusuri jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan turunkan biasanya jalan menuju surga. Kalau misalnya memang nanti diniatkan untuk belajar mencari ilmunya dari ibadah, itu insya Allah pasti pahalanya juga bakal ngalir. Bayangkan kalau misalnya kita memang lihat ibadahnya itu dari S1 sampai 3 gitu kan, 4 tahun gitu misalnya, S2-nya 2 tahun, S3-nya 3 tahun, itu kan sudah 9 sampai 10 tahun sendiri kan itu untuk mencari jalan mudah menuju surganya Allah gitu kan, luar biasa banget. Nah, untuk ini ya, saya mau ngasih catatan sedikit. Jadi namanya beasiswa itu sebenarnya banyak banget, nggak cuma LPDP, nggak cuma beasiswa Dikti, nggak cuma AS, nggak cuma DAD, EPOS, nggak cuma Erasmus Plus. Itu banyak banget, dan sebenarnya semua
beasiswa itu bisa dikategorikan menjadi 5 jenis ya. Pertama, merit-based scholarship, itu based on students' academic, athletic, artistic, or other abilities. Maksudnya, ini beasiswa yang kayak ini sih, yang memang dia biaya pendidikan ya, dan memang dia menitik beratkan ke kompetensi atau kemampuan akademik dan non-akademik si kandidat. Contohnya kayak LPDP, itu kan dia fokus ke penilaian akademiknya gimana, dan non-akademiknya gimana. Gitu. Kalau bagus, memenuhi syarat, oke masuk. Terus kayak OKW Awards itu juga termasuk yang merit based. Dan kita biasa kayak gini biasanya pasti persyaratannya yang disoroti adalah ya IPK, prestasi akademik, sama hal-hal yang berkaitan dengan akademik. Jadi apa yang dilakukan di luar kampus, soft skill-nya seperti apa dan sebagainya itu yang akan dititik beratkan oleh merit based scholarship. Yang kedua, country of origin scholarship. Jadi ada beberapa beasiswa di luar itu juga, ini banyak banget yang dia tuh mensyaratkan kandidatnya tuh harus berasal dari negara tertentu. Misal saya pernah itu dapat info beasiswa di Australia juga, itu tuh dia mensyaratkan kalau harus kandidatnya itu berasal dari negara-negara yang masih berkembang gitu, bukan negara maju. Dan Indonesia tuh masuk di dalamnya. Terus ada Ethiopia, Lithuania, dan sebagainya gitu. Itu khusus buat yang gitu. Tapi dia nggak menerima yang dari Jepang, yang dari UK, itu dia nggak menerima. Itu banyak yang kayak gitu, country of origin scholarship. Terus special background scholarship, itu misalnya kayak khusus buat mohon maaf, untuk kandidat-kandidat yang memang secara ekonomi agak kurang. Itu dia ngasih scholarship khusus. Ya untuk yang misalnya nih, yang memang berada di bawah garis kemiskinan, atau misalnya dia yang anak-anak yang berasal dari daerah 3T itu juga banyak. Atau yang dari timur misalnya. Itu juga banyak banget special background scholarship. Fungsinya apa? Supaya ada kesamaan atau kesetaraan gitu ya untuk mendapatkan pendidikan antara anak-anak atau orang-orang yang berada di lingkungan yang sudah berkembang dengan yang belum berkembang. Even memang itu berada dalam satu negara. Jadi ada beasiswa kayak gitu, ada. Terus yang berikutnya subject based scholarship. Ini ada yang khusus misalnya untuk jurusan tertentu. Nah kalau kayak yang Nufit Menso ya, kalau teman-teman tahu ada beasiswa di Belanda, Stunet itu dia sebenarnya ini sebenarnya subject based. Jadi cuman konsorsium atau deal-dealannya itu cuma untuk beberapa subjek tertentu. Misalnya kayak jurusan saya tuh urban planning, terus yang lingkungan, forestry, terus ya yang berhubungan sama itu lah. Itu dia cuma mensyaratkan, dia cuma menerima kandidat-kandidat yang asalnya dari jurusan itu. Itu ada subject based. Terus yang berikutnya program spesifik scholarship. Jadi memang ada beasiswa yang khusus misalnya khusus untuk penelitian di lab di kampus mana gitu. Khusus untuk riset aja, khusus untuk untuk riset kita ada apa? Enggak yang open for all type of class gitu enggak. Gitu. Ini itu banyak banget teman-teman. Nanti insya Allah di akhir akan saya coba kasih listnya jadi beberapa yang agak-agak terkenal gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri di web. Itu banyak banget, requirement-nya sudah ada dan datanya sudah ada. Oke, how to do it, gimana sih caranya biar kita bisa dapat itu ya? Pertama, harus mulai dulu. Iya sih, kalau nggak dimulai, salah satu tips ya, gimana cara bisa dapat beasiswa? Ya caranya daftar. Kalau nggak daftar, nggak keterima. Dan berhubung informasi beasiswa dan kampus, mulai dari aplikasinya, requirement-nya apa, kemudian apa kira-kira subjeknya itu cocok nggak sama kita, mata kuliahnya cocok apa enggak. Saya dulu nyari info untuk ini ya, untuk scholarship-nya itu sampai sekitar 1 bulanan lah. Iya, sebulanan itu. Jadi saya sisirin tuh semua kampus dari Oxford, Harvard, Stanford, terus Illinois, sampai saya cari-cari mana yang sekiranya sesuai sama yang saya inginin gitu. Karena nggak semua subjek, nggak semua jurusan di semua kampus pun menyediakan nggak. Jadi itu harus disisir satu-satu, dicari satu-satu. Terus berikutnya bikin berkas dan perhitungan jadwal. Jadi karena sudah tahu requirement-nya apa, sudah tahu target kampusnya apa, kita buat itu persyaratannya mulai dari letter, kemudian CV, dan sebagainya sampai surat keterangan sehat segala. Kalau kemarin ada PDP itu disuruh pakai surat keterangan di PTGC, itu kan harus ke rumah sakit dulu. Itu juga harus diurus.
kira-kira apa cukup nggak kalau misalnya kita ngurus itu dalam waktu sekian gitu. Itu kira-kira berapa lama yang kita butuhkan, itu juga semua harus diperhitungkan sampai deadline-nya datang, sampai ada deadline. Nah, yang ketiga ini pertanyaan klasik, nggak mau LOE dulu atau scholarship dulu? LOE atau letter of acceptance itu adalah surat yang dikeluarkan oleh kampus yang menandakan bahwa kita sudah diterima di situ. Nah, ini salah satu dokumen persyaratan juga sih, haruslah untuk kita mau kuliah kan harus dinyatakan diterima dulu kan. Nah, antara dua ini sebenarnya bebas. Mau diterima kampus dulu baru nyari scholarship, atau diterima scholarship dulu baru diterima kampus. Asalkan nanti ketika masuk dua-duanya ada dapat. Karena banyak case-nya. Kalau saya itu ceritanya justru barengan. Jadi saya apply dua-duanya bareng di kampus saya apply PDP, itu saya barengan sama apply kampus. Jadi langsung bikin essay-nya langsung banyak. Terus ternyata alhamdulillah keterima dua-duanya. Bisa tempat persiapan tiap tahap seleksinya. Kalau misalnya kayak rekening yang di UK itu kan dia persyaratannya berkas sama wawancara. Kalau PDP kan ada berkas, kemudian tes yang SBK itu seleksi berbasis komputer sama wawancara. Itu juga harus disiapin semuanya, mulai apa yang harus dijawab ketika kita ada pertanyaan ini, kemudian barang-barang atau apa harus kita persiapkan ketika kita wawancara dan sebagainya itu harus disiapin dengan baik gitu. Terus yang berikutnya language proficiency. Tadi benar ya kata Pak Yusuf ya, ini tergantung sama tempat atau target kampus kita juga. Kalau di beberapa kampus kayak di Aachen ya, di Jerman, di RWTH Aachen itu dia ada beberapa jurusan yang memang dia mensyaratkan harus bisa bahasa Jerman dengan bahasa Inggris. Jadi memang dua-duanya harus bisa. Enggak salah sampai dua kalau lupa. Terus di Jepang tuh juga harus biasanya. Itu kurang tahu juga sih, dicek aja langsung ke kampus-kampusnya. Nah, udah langsung tips aja. Udah terakhir. Nah, di final life purpose dulu, tentukan tujuan untuk teman-teman apa, tujuannya nanti pas studi apa, mau kerja di mana, dan kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh studi itu, atau apa sih yang akan menjadi kontribusi dari studi itu terhadap karir teman-teman. Jadi jangan cuma sekadar kita mau kuliah, udah sekedar kuliah, kuliah S2, enggak. Jadi harus ada fungsinya nanti. Kenapa kok kita harus S2? Atau kenapa kita harus sampai S3? Dan kenapa kok kita pantas dapat itu? Gimana caranya biar kita pantas gitu? Terus cek informasi secara reguler ya. Terus jangan males, benar-benar dicek satu-satu kira-kira ada open beasiswa baru apa. Terus persiapan semuanya dengan baik, jangan jadi deadliner. Karena kalau misalnya jadi deadliner itu biasanya nyiapin berkasnya kan nggak enak, ambil buru-buru banget gitu. Saya dulu buatin bekas itu sebulan, tapi bikin 3 esai, jadi kalian esai kedua sama esai kampusnya 1. Terus jangan stay humble, jujur, nggak usah dibuat-buat. Kalau teman-teman emang bagus, ya bilang aja teman-teman bagus. Kalau teman-teman masih ada kekurangan, ya kita berusaha untuk diimprove. Jangan lebih-lebihkan, tapi jangan terlalu minder juga. Dan banyakin berdoa, itu pasti. Nah ini nih, tadi yang aku bilang, aku ada 2 slide list ya. Ini nanti kalau misalnya mau minta PPT-nya, minta ke moderator aja, nggak apa-apa. Ini ada banyak ya, ada AS, Bushlar, dari Turki, Student, Max, Fulbright, dan sebagainya. Kemarin teman saya ada yang barusan terima Erasmus juga. Ini kan kalau Erasmus itu konsorsium ya antara negara-negara di European Union atau di Uni Eropa. Itu kuliahnya tiap semester itu pindah-pindah gitu, pindah-pindah negara. Seru kan deh? Ini capek juga sebenarnya sama kita. Terus yang Ignacy Lokazovic ini cukup gampang nih kalau enggak persyaratannya. Yang susah adalah karena yang daftar banyak. Persyaratannya gampang, tapi yang daftar banyak. Terus tahu Saudi Arabia itu biasanya anak-anak jurusan perminyakan perambangan itu suka banget gitu, karena emang bagus ya dia. KPDP, BU itu yang dari Dikti itu biasa unggulan, KGSP dari Korea, dia ada EPOS Jerman. Kok dia ada ini biasanya syaratnya harus minimal 2 tahun kerja dulu baru bisa terima. Mereka cukup ketat persyaratannya. Terus Erasmus Grand Asien Unimed yang dari Austria, ini ada kerjasama antara Austria dengan Indonesia. Terus Eiffel Excellence Scholarship di yang Perancis, SISGT ini Swedia, AUNSIPNET itu yang ASEAN ya, jadi Universitas di ASEAN gitu, ADB
Asian Development Bank ini biasanya sering banget mereka buka beasiswa, tapi kayak khusus ADB buka untuk yang tujuan ke Australia, atau ADB buka ke Jepang, kayak gitu. Lucu jurusan, ini biasa teman saya Jerome Molin. Jadi saya dulu sama Jerome mungkin dari satu SMA, cuman dia satu angkatan di bawah saya di SMA 5 Surabaya. Dia keterima S1-nya jurusan di Jepang. Terus Excellent Scholarship ESOP-nya di Swiss ini juga bisa dicek. Terus ada juga beasiswa yang dari pemerintah negaranya. Itu biasanya dari New Zealand, terus dari Italia itu mereka tuh buka ada beasiswa khusus dari pemerintahnya buat mahasiswa internasional. Itu dicek aja semuanya. Sampai KTU Scholarship ini kebetulan mana teman saya udah terima juga di Thailand. Persyaratannya cuma persyaratan. Langkah-langkah seleksinya cuma berpas terus wawancara udah pasti diterima karena dia mau ke sana gitu ya. Sama beasiswa dari kampus ini juga banyak. Bahkan kemarin Oxford itu buka beasiswa khusus buat kampus. Meskipun memang untuk beasiswa atau biaya hidupnya memang masih harus nyari sendiri. Cuman untuk apa keperluannya tuition fee-nya, kemudian untuk posisinya itu biasa dibayarin semua. Kalau teman-teman ada yang mau coba di sana silakan. Tenang, IELTS-nya cuma 7 atau 7,5 itu udah coba deh. Nah, ini terakhir nih saya. Sometimes the best way to learn is to group your limits and set your own goals. Ini saya nemu di IG, di mana di Google itu ada tulisannya watermarknya and his thoughts, nggak tahu punya siapa. Tapi saya sepakat sama kata-kata ini. Kadang ya memang kita satu-satunya cara untuk belajar adalah dengan kita mencoba untuk breaking our own limits, mencoba untuk keluar dari zona nyaman kita. Yang sebelumnya kita terbiasa untuk ngurus apa-apa diurusin orang, ya sekarang kita coba ngurus sendiri. Apa yang biasanya sebelumnya terbiasa untuk berada di kandang aja gitu kan, mungkin di Indonesia aja kita bisa coba keluar, mencari oportunitas keluar. Insya Allah nggak bakal risiko. Dan set your own goals. Silahkan teman-teman dengan sendiri, teman-teman harus berdisiplin dengan seperti apa, harus memperjuangkan dengan seperti apa. Karena yang tahu limit dan yang tahu kapasitas teman-teman adalah teman-teman sendiri, dan jangan sampai kapasitas itu tersia-siakan. Ibarat kalau kita punya mangkok, jangan cuma di tengah. Bisa aja langsung full, tapi dipakai. Jangan sampai di situ, tapi dibiarin aja. Oke. Thank you. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Safira, materi yang sangat menarik dan sangat bagus. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya-jawab yang kedua. Kepada peserta yang hadir dalam acara webinar ini, bisa langsung mengetikkan aspek dalam chat Google Meet. Ya. Wah, cepat sekali nih Mbak. Langsung ada nih. Dari Kak Yulia Ariska. Baik, Kak Yulia bisa menghidupkan voice-nya sekarang ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Yulia dari Universitas Brawijaya. Yang ingin saya tanyakan, Kak, apakah sertifikat lomba dan kepanitiaan semasa kuliah itu mempengaruhi dalam penerimaan beasiswa dan kampus, terutama untuk yang di luar negeri? Dan kalau iya, kira-kira proporsinya lebih besar mana ya, Kak, antara sertifikat lomba atau kepanitiaan? Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya berarti ya? Iya, Kak. Silakan. Oke, siap-siap. Untuk sertifikat lomba sama kepanitiaan itu jelas butuh dan jelas akan sangat diperhitungkan. Tapi saya kurang tahu proporsinya gimana untuk antara dua itu, karena saya juga bukan penyeleksi beasiswanya, dan LPDP itu, kalau saya kan LPDP itu nggak pernah ngasih sampai sekarang. Kita tuh diterima itu karena proporsi kayak apa itu nggak pernah. Aku kurang tahu yang teman-teman itu pasti nggak dikasih. Jujur aja. Jadi ya saya biarin aja. Tapi gini, ketika teman-teman wawancara gitu ya, kalau di LPDP itu terasa banget, kita pasti ditanyain apa aja sih yang sudah kita lakukan, terus kamu tuh bisa apa gitu, kenapa kamu dulu ikut kepanitiaan ini, dan itu semua akan tercermin gitu dari teman-teman ketika teman-teman wawancara. Nanti melihat kan visinya, ada juara lomba ini, nah ini berarti kamu beneran bisa nggak juara ini tuh gimana kok bisa kamu juara, atau dia ternyata kepanitiaannya ikut banyak banget atau dancernya banyak banget, berarti kan kelihatan kalau memang dia kemampuan manajerialnya bagus, itu jadi nilai plus. Jadi cari pengalaman aja, itu dipakai aja nggak apa-apa. Lomba-lomba itu juga, berarti kalau misalnya kita ketika lomba dicantumkan juga, berarti itu jadi bukti kalau ternyata kita juga ahli di bidang kita gitu, karena kita udah sampai bisa menang lomba gitu. Itu sih kalau jawaban saya. Gimana? Terima kasih, Kak.
Berarti kalau punya sertifikat itu juga harus bisa mempertanggungjawabkannya gitu ya, Mbak? Betul banget, harus. Saya ditanyain Oke, itu soalnya kemarin. baik, ada pertanyaan lagi? Bung Mbak Aulnya masih ada nih. Nggak boleh ngasih Anda. Santai aja, nggak apa-apa. Tuh. Kayaknya udah jelas deh. Kalau belum ada yang tanya, Mbak, boleh saya menanyakan, Mbak? Iya, boleh, monggo. Nah, kira-kira tuh Mbak, kapan sih waktu kita harus segera menyiapkan berkas-berkas buat ngurus an overseas scholarship-nya gitu? Oh, waktunya maksudnya. Iya, Waktu, Mbak. Jadi waktu kalau berapa lama gitu maksudnya? iya, biasanya Oh, membutuhkan waktu berapa lama kayak gitu? relatif sih. Biasanya tuh yang agak momok tuh emang nyiapin bahasa Inggris ya. Kan persyaratan IELTS atau TOEFL itu kan juga nggak ringan ya. Ada yang IELTS-nya kalau di Belanda tuh menurut saya cuma minta 6, 6 setengah lah lupa. Tapi kalau yang di Inggris itu dia pasti mintanya 7, 7 setengah. Terus Australia tuh masih 6 setengah. Kalau Jepang juga 6 setengah ya. Itu yang kadang tiap orang tuh pace-nya beda-beda. Ada yang orang itu nyiapinnya cepat. Kalau saya dulu sebulan, alhamdulillah, kalau kasih kesempatan untuk nyiapin sertifikat bahasa Inggris sebulan, langsung langsung dapet. Terus jadi langsung saya pakai apply, ternyata keterima, nyiapin buat LPDP juga sebulan, nyiapin kampus juga sebulan. Ya tadi yang baru ceritain, alhamdulillah keterima, jadi cuma 2 bulan. Tapi ada yang dia harus sampai 6 bulan dulu bahasa Inggrisnya gitu, dia baru bisa. Ya, teman-teman harus tahu juga kapasitasnya teman-teman butuh berapa lama itu juga diperhitungkan. Insya Allah beasiswa itu masih buka tiap tahun. Jadi tahun ini belum dapat, tahun depan bisa buka lagi. Baik Mbak, terima kasih jawabannya. Sekedar mau mengingatkan ya teman-teman, dalam webinar ini kan terdapat challenge total hadiahnya 250.000. Jadi jangan lupa ikutan challenge ya. Ada subkategori penanya terfavorit. Jadi yang belum tanya bisa tanya nih. Lumayan dari 100.000 tuh. Terus juga ada link donasi untuk membantu menghentikan penyebaran virus corona. Jadi kita akan menggunakan hasil galang dana ini untuk membantu dan melindungi banyak orang yang terdampak corona. Seluruh donasi nantinya akan langsung masuk ke kitabisa.com. Begitu. Bagaimana teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi? Atau memang sudah cukup jelas penjelasan dari Mbak Aulnya? Ini udah setelah Oh, ada dari Kak Anissa Sekar, bisa menghidupkan voice-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Halo Mbak Aul, terima kasih Pak Moderator nih. Mbak Aul, saya ingin bertanya nih, sepengalamannya Mbak, untuk menentukan negara tujuan untuk mengambil overseas scholarship nih ada nggak? Semisal contohnya nih kayak negara-negara di benua Europe ini kayak lebih better daripada di Asia, contoh kayak gitu. Atau tips dari Mbak nih cara memilih negara yang tepat nih. Gitu, gimana nih Mbak? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya. Tips ya, milih negara. Gini sih, kalau based on pengalamanku dan teman-teman lain juga ya yang udah keterima, itu tergantung sama jurusan teman-teman. Karena nggak semua negara itu punya apa sih bilangnya ya, profisiensi atau kemampuan yang sama atau kapasitas yang sama, level yang sama di major-major itu. Ada yang kayak misalnya nih, kalau anak-anak pendidikan tuh biasanya sumbernya apa tujuannya mesti langsung ke Inggris. Misalnya kayak TESOL, anak-anak yang pendidikan bahasa Inggris itu pasti langsung nyasarnya ke Inggris, langsung ke apa sih itu namanya UCL atau Edinburgh atau mana lah itu biasanya pada langsung ke sana. Atau ada yang misalnya manajemen pendidikan ada yang langsung nyasar ke Australia yang Australia baru. Kalau kayak jurusan saya yang kota-kota planning itu mesti sasarannya langsung kalau nggak ke Belanda gitu ya, Jepang. Kalau researcher manajemen ke Jepang. Terus kalau misalnya yang apa bisnis biasanya pada langsung larinya ke US. Jadi disesuaikan sama jurusannya teman-teman aja.
Itu ada kok di internet itu kayak apa sih, Times Higher Education Ranking gitu. Itu di situ bisa diketahui kira-kira ranking kampusnya itu di major itu atau di jurusan itu tuh ranking berapa ke dunia gitu. Terus kenapa dia bisa di ranking segitu, itu bisa kita tentuin. Dan nanti baru kita coba cek kira-kira di jurusannya itu silabusnya cocok apa enggak. Jadi pertama cek dulu ranking atau reputasi kampusnya itu gimana, terus yang kedua cek kondisi negaranya. Kadang ada yang kayak kemarin tuh US kan habis geger ya gara-gara Trump itu mau nyuruh mahasiswa internasional untuk pulang. Itu kan kampusnya bagus tapi kebijakan negaranya yang ada permasalahan gitu. Itu kan juga pertimbangan. Terus yang ketiga, jadi pertama jurusan kan, terus kampusnya, terus yang berikutnya majornya atau major di kampus itu kira-kira syllabusnya cocok enggak sama kita gitu. Memang harus ini sedetail itu sih. Kalau daripada menyesal ketika udah sampai sana kan ternyata kitanya susah ngikutin. Bagaimana Kak Sekar jawabannya dari Mbak Aul? Eh, baik, Mas. Tapi boleh sedikit lagi nggak, Mas nih? Boleh, silahkan. Mbak Aul, kalau misalnya dihadapkan sama dua pilihan nih, kebijakan pemerintahnya tidak baik atau tidak friendly, tetapi kampusnya atau dari sisi pendidikannya oke banget nih. Menurut Mbak nih gimana nih? Oke. Kalau saya, menurutku diambil aja. Karena kalau kita sudah masuk di kampusnya gitu ya, itu biasanya sama kampus akan dikasih perlindungan, akan dikasih payung. Saya kemarin tahu apa ya, contoh case-nya tuh kayak yang di US itu, sebenarnya antara pemerintah US sama kampus tuh nggak sinkron. Kampusnya juga pengen melindungi mahasiswanya dong, mahasiswa internasionalnya gitu kan. Tapi kebijakan pemerintahnya kayak gitu. Jadi mereka pasti udah ngasih perlindungan. Cuman kalau misalnya ada yang negara yang lebih safe lagi, ya mending cari yang lebih safe aja lah. Daripada dibakar kasir kan, mau diayun aja protes sebenarnya. Gitu. Oke, Jadi baik. sesuai Terima kasih. kata Mbak Aul ya, kampus Oke. bakal ngasih payung nanti. Saya ngomong udah ngasih payung. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas moderator. Mbak Aul, terima kasih. Ya, Karena ini sudah ada 2 sesi pertanyaan, jadi akan saya tutup sesi pertanyaannya, Q&A-nya. Kemudian saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi Mbak Aul. Yang pertama, kenapa sih harus kuliah di luar negeri? Itu karena di kuliah di luar negeri yang pertama itu bisa membuka pola pikir dan cakrawala, sehingga membuat kita itu menjadi kepo dan terus belajar. Yang kedua itu bisa meningkatkan kompetensi di bidang ilmu yang digeluti. Yang ketiga itu menjadi pribadi yang lebih kuat. Yang keempat, jaringan kita itu lebih luas karena kita ketemu dari orang-orang dari dunia luar gitu. Nggak hanya mungkin kita biasanya dari satu kampus atau mungkin satu provinsi atau satu Indonesia, tapi ini kita bisa ketemu dengan dunia luar begitu. Kemudian kita juga bisa belajar bersyukur dan sadar diri. Kemudian ada tipe-tipenya. Itu yang pertama merit based, itu berbasis akademik, atletik, artistik, dan kemampuan lainnya. Kemudian ada country of origin, itu berasal dari negara tertentu gitu, jadi kayak dibatasi dari negara mana yang bisa mengambil. Kemudian ada special backgrounds, subject based, dan program spesifik. Lalu gimana sih cara mendapatkan beasiswa luar negeri gitu kan? Itu mulai dari browsing informasi beasiswa dan kampusnya yang kita inginkan. Kemudian buat berkas dan perhitungkan jadwalnya. Jadi jangan molor-molor, jangan mepet-mepet banget juga. Jadi bisa dipersiapkan dari awal. Kemudian persiapkan juga tahap seleksinya. Kemudian kita juga butuh bahasa yang diberikan di bagian persyaratannya. Kemudian dari tips itu tentukan tujuan, kemudian cek informasi apakah ada beasiswa, kemudian tetap stay humble karena jujur jika ada kekurangan itu segera diperbaiki dari kita masing-masing. Kemudian juga tetap berdoa.
Dan kata-kata yang menarik dari Mbak Aul tadi itu, kadang-kadang jalan terbaik untuk belajar itu adalah keluar atau melampaui batas kita. Dan ciptakan rulesmu biar bisa berdisiplin dan perjuangkanlah impianmu. Begitu. Terima kasih kepada Kak Safira Aulia Rosida Irawan yang telah memberikan materi yang sangat menarik dan bagus untuk kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih pula untuk peserta yang sudah bergabung dalam acara webinar 3 ini. Jangan lupa untuk melakukan absensi ya di link yang sudah kami sediakan sebelum meninggalkan webinar ini. Sampai jumpa pada event e-com selanjutnya. Dan kali ini akan ada dokumentasi bersama. Mohon kepada para peserta bisa mengaktifkan kameranya ya. Oke, teman-teman bisa menghidupkan kameranya. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan juga terima kasih kembali kepada Kak Safira Aulia. Dan jangan lupa juga untuk nanti absensi juga ya. Itu di bagian kolom komentar sudah disediakan presensinya. Saya tutup acara webinar kali ini dari e-com. Jadi ini adalah webinar yang terakhir dari event e-com kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.